Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Senin ya. Saya berharap sungguh saudara siap menyambut hari yang baru di minggu yang baru dalam aktivitas kita, dan bersiap sungguh juga menyambut berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan untuk mengiringi langkah kaki saudara melakukan aktivitas di pagi hari ini, izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan dari surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya akan membacakan versi terjemahan baru 2, Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kekasih Tuhan, saya ulangi lagi ya, supaya saudara paham apa yang dituliskan oleh Paulus di surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 17 terjemahan baru 2. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pesan apa yang Bapak Ibu dan saya bisa dapatkan dari firman Tuhan ini? Kalau kita membaca surat 1 Korintus pasal yang pertama ini, jelas sekali Paulus ingin mengekspresikan, Paulus ingin menunjukkan bahwa kita itu kalau hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Paulus dengan tegas mengatakan dalam ayat 17 tadi, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Di sini Paulus bukan sedang membagi-bagi atau berusaha untuk memecah-mecah, karena tugas untuk membaptis dan menginjil itu kan ada dalam amanat agung ya Bapak Ibu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya itu kan berarti kan menginjilkan. Terus baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan dalam amanat agung seperti itu. Bukan berarti Paulus sedang mendiskreditkan gitu ya, atau menurunkan perintah amanat agung dan memecah perintah amanat agung itu. Dengan dia mengatakan Kristus bukan mengutus aku untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Bukan demikian. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya, Paulus juga membaptis. Paulus membaptis Krispus, Paulus membaptis Gaius di ayat yang ke-14, dan bahkan keluarga Stefanus pun di ayat yang ke-16 itu Paulus yang membaptis. Jadi Paulus bukan tidak membaptis, cuma Paulus fokus pada apa yang Kristus perintahkan kepadanya, yakni fokus pada pekabaran Injil. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu juga yang sedang saya kerjakan. Saya sadar sekali panggilan saya dari Tuhan adalah untuk mengajar. Dan bukan berarti saya menolak panggilan Tuhan yang lain, bukan saya berarti menolak perintah Tuhan yang lain. Buktinya ketika Tuhan perintahkan saya untuk menggembalakan, ya saya gembalakan semampu saya. Saya bukan berarti tidak mau menggembalakan dengan cara atau menjadi gembala yang benar-benar gembala yang ideal. Cuma harus saya akui bahwa saya ini adalah seorang pengajar, ya. Jadi style saya menggembalakan ya style saya sebagai seorang pengajar. Meskipun ada beberapa yang saya berusaha beradaptasi untuk menjadi gembala yang baik lah begitu. Tapi tadi ya di awal ketika Tuhan perintahkan saya menjadi gembala sekitar 11 tahun yang lalu, saya udah bilang sama Tuhan, I'm not a shepherd Tuhan. Saya bukan gembala Tuhan. Saya adalah seorang teacher, saya seorang guru. Ya, saya suka mengajar, saya suka membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya suruh khotbah, saya hayu karena itu bagian dari pengajaran. Tapi kalau untuk mengembalakan, saya bilang sama Tuhan, kalau bisa bukan saya Tuhan. Ya. Tapi karena Tuhan mengarahkan langkah saya, akhirnya jadilah gereja yang saya gembalakan sekarang, JKIDW 11 tahun yang lalu. Ya saya mau apa? Ya. Tapi jelas saya akan lebih fokus pada karunia yang Tuhan berikan kepada saya, panggilan yang Tuhan berikan kepada saya, yakni seorang gembala. Makanya Bapak Ibu kalau dengarkan khotbah saya di hari Minggu di channel YouTube The Warriors, ekspresinya kelihatan sekali ya. Gaya saya berkhotbah di The Way itu bukan gaya khotbah seorang gembala kepada jemaatnya. Boleh dikonfirmasi, Bapak Ibu boleh cek semua gembala-gembala gereja yang berkhotbah ya.
Style saya itu beda dengan khotbah para gembala lainnya. Saya lebih kepada style seorang pengajar. Bahkan beberapa orang berkata gaya khotbah saya tuh gaya seorang nabi yang menelanjangi, yang tajam, yang membabi buta gitu, nggak peduli dengan telinga orang-orang yang mendengarkannya. Itu bukan seorang gembala. Gembala yang baik itu harus dengan lembut khotbahnya, ya. Khotbah yang tidak menghancurkan, tapi khotbah yang bisa ya menghidupkan, yang menghibur, dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang lembut dan seterusnya. Tapi saya sudah paham dengan apa yang Paulus tulis ini, saudara. Ya. Paulus bukan tidak membaptis. Kalau memang ada kesempatan dan tidak ada orang lain yang membaptis, dia membaptis. Tapi dia melayani Tuhan fokus untuk menginjil. Makanya dia tidak fokus untuk membaptis. Membaptis diberikan kepada yang lain, bahkan menggembalakan juga diberikan kepada yang lain, karena panggilan utama dia adalah seorang penginjil. Ini yang harus Bapak, Ibu, dan semua saudara yang mendengarkan saya mulai mengerjakannya hari ini. Setiap kita punya panggilan Tuhan masing-masing. Saya nggak tahu panggilan Tuhan untuk saudara apa. Ya. Saudara yang harus bertanya sendiri kepada Tuhan, apa panggilan Tuhan untukmu? Yang saya mau katakan, jangan sampai saudara mengerjakan sesuatu yang saudara nggak sejahtera, dan itu bukan panggilan Tuhan buat saudara. Jangan memaksakan diri. Kalau saudara memang dipanggil Tuhan sebagai seorang, misalnya ya, pegawai negeri, ya melayanilah sebagai pegawai negeri. Ya, kalau memang tidak ada panggilan untuk menjadi seorang pengusaha, jangan coba-coba jadi pengusaha. Karena meskipun kau kerjakan nggak akan maksimal, dan itu tidak akan mendatangkan berkat buat keluargamu. Kalau saudara adalah seorang pedagang begitu ya jadilah pedagang yang baik. Jangan bermain di area lainnya ya. Kalau berdagang itu ya berarti kan berjualan begitu ya. Jangan misalnya saudara berusaha untuk menjadi seorang penyanyi, mentang-mentang usaha saudara, dagang saudara berhasil, ada uang, kemudian saudara akhirnya bisa membayar orang untuk membuatkan lagu untuk saudara, dan kemudian saudara menyanyi ya, bahkan bisa membangun studio di rumahmu. Kalau kita bukan dipanggil Tuhan sebagai seorang penyanyi, nggak akan maksimal itu, dan kalaupun bisa mengeluarkan sebuah album, nggak akan jadi berkat bagi siapapun ya. Saya pernah di masa lalu banyak orang yang punya uang itu mau mengerjakan semuanya ya. Saya masih teringat dulu ada seorang yang kaya yang menjadi seorang petinggi gereja, dan karena kayanya ya dia bisa membuat album gitu ya. Dia bisa membeli lagu-lagu dari pencipta lagu-lagu rohani dalam hal ini, kemudian dia bernyanyi. Suaranya not bad, suaranya nggak jelek, tapi memang karunia bukan menyanyi, saudara. Sehingga meskipun dia punya uang, saya yakin itu untuk mengeluarkan album itu di era itu butuh waktu, butuh uang, bukan 1 juta, 2 juta, bukan puluhan juta, mungkin ratusan juta juga ya. Karena zaman dulu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan saudara rekaman di kamar juga bisa, teknologinya bisa gitu ya, murah pula gitu ya. Zaman dulu kan kita harus nyewa studio ya, harus bahasanya tuh direkam ulang lagi, dimanisin lagi ya, di mastering lagi ya, ada beberapa tahapan ya, dan itu membutuhkan uang yang tidak sedikit ya. Tapi meskipun keluar albumnya, ya albumnya nggak jadi apa-apa gitu, bahkan di gerejanya pun tidak dinyanyikan. Jadi album hanya sekedar album rohani, sekedar menjadi album rohani, tapi juga tidak, seingat saya tidak ada yang beli. Itu album dibagi-bagikan, dan itu pun juga tidak jadi populer lagunya, tidak jadi berkat dan dinyanyikan oleh banyak gereja. Itu yang saya mau katakan. Bukankah lebih baik kalau dia punya uang itu dia salurkan untuk mendukung orang-orang lain yang punya panggilan. Misalnya ada orang yang punya panggilan mengurusi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sehingga dia merawat banyak orang ODGJ di rumahnya. Bukankah lebih baik disalurkan untuk menopang orang-orang yang melayani Tuhan yang punya panggilan seperti itu? Misalnya ada orang juga terpanggil untuk mengurusi anak yatim piatu, sehingga di rumahnya dia menghidupi 10 belasan anak-anak yatim piatu, padahal itu bukan anaknya, dan kita tahu bahwa kehidupan ekonomi orang ini biasa-biasa saja. Bukankah kita harus support orang-orang seperti ini, daripada uang kita paksakan untuk mengeluarkan album yang nilainya nominalnya ratusan juta tapi tidak jadi apa-apa? Nangkap saudara ya?
Bukankah uang kita juga bisa kita support buat hamba-hamba Tuhan yang kita tahu melayani dengan tulus, ya, hidupnya juga biasa-biasa saja, jemaatnya juga tidak besar. Bukankah itu bisa lebih bermanfaat baginya, ya, menopang pekerjaan Tuhan di tempat lain daripada dia punya uang ratusan juta, dia buat album rohani, tapi album rohani itu ketika keluar nggak ada yang beli dan tidak dinyanyikan juga oleh banyak orang. Ya, saya zaman dulu sering sekali setiap beberapa bulan itu dapat album, ya, dalam bentuk CD, dalam bentuk kaset, zaman kaset. Ya, tapi ternyata lagu-lagu itu meskipun ya tidak jelek sekali ya, tapi nggak pernah saya dengar dinyanyikan di gereja manapun gitu. Jadi lagu itu hanya sekedar jadi lagu, tapi tidak pernah menjadi berkat karena tidak dinyanyikan dengan iman di dalam persekutuan orang percaya. Ini kan bermasalah, saudara. Itu yang saya mau katakan. Paulus mengatakan kalau panggilan kita A, ya A saja, jangan B, ya. Paulus punya panggilan sebagai seorang penginjil, dia tidak merasa harus untuk membaptis orang. Ketika dia sudah menginjil, orang yang diinjilinya mau bertobat, dia serahkan perintah Tuhan untuk membaptis kepada orang lain untuk melakukannya. Dia tidak kemaruk, dia tidak lakukan semuanya sendirian, ya. Dan dia juga mengatakan di ayat 17 tadi, meskipun aku memberitakan Injil, tapi itu pun bukan dengan hikmat perkataan, tapi dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Ini menarik sekali. Artinya Paulus ingin berkata kepada kita, kepada saya terutama, orang-orang yang merasa terpanggil sebagai seorang guru, seorang pengajar, seorang pengkhotbah, seorang penginjil. Untuk berkhotbah itu gampang, untuk menginjil itu gampang, ya. Kuasai 1, 2, 3 ayat, ya. Terus latih itu, maka kita bisa jadi seorang pengkhotbah, kita bisa jadi seorang penginjil, saudara. Apa susahnya menjadi seorang penginjil dan seorang pengkhotbah? Saya selalu berkata kepada banyak orang yang mau belajar sama saya di kelas-kelas homiletika, ilmu berkhotbah yang saya buat, ya. Saya sudah, maafkan saya, bukannya sombong gitu ya, sudah bukan sekedar belasan, bukan sekedar puluhan, mungkin ratusan orang yang pernah saya ajar dalam ilmu berkhotbah, saudara. Saya bilang kepada mereka, berkhotbah itu mudah sekali, gampang sekali, ya. Aturannya sangat jelas, ya. Aturannya sangat telanjang gitu ya, diikuti, didengarkan, dilakukan, maka bisa jadi seorang pengkhotbah. Tapi ketika berkhotbah, apakah isi khotbah kita itu sesuai dengan hikmat Tuhan apa tidak? Sebab banyak sekali orang berkhotbah ya hanya sekedar berkhotbah. Bahkan maafkan saya, ada banyak pengkhotbah yang khotbahnya itu hanya copy paste, hanya menyontek, hanya nyontoh, hanya memindahkan saja khotbahnya orang menjadi khotbahnya dia. Ya, itu begitu banyak, bahkan beberapa orang saya kenal langsung bangganya gitu. Kalau gue mah khotbah gampang. Dia bahkan ketika saya belum jadi seorang pengkhotbah yang rutin, dia mengatakan, tinggal lo dengerin aja khotbahnya pendeta A, pendeta B, pendeta C yang lo suka, ya. Terus lo sedikit rubah sendiri dengan bahasa lo, terus lo bisa khotbahkan. Poin-poinnya poin-poin mereka saja, ya. Eksposisinya ya eksposisi mereka saja. Lo nggak perlu capek-capek. Maka lo bisa khotbah berapapun setiap hari dengan khotbah yang baru. Saya cuma ngelus dada, saudara. Bukan berarti salah atau dosa berkhotbah dengan khotbahnya orang gitu ya. Tapi itu berarti kan bukan dengan hikmat Tuhan. Berarti ketika kita berkhotbah kan kita tidak menggali kebenaran dengan sungguh. Ketika kita berkhotbah kita tidak melibatkan Roh Kudus dengan sungguh. Kita hanya mencontek khotbahnya orang. Dan seumur hidup saya tidak pernah mencontek khotbahnya orang, saudara. Waktu awal saya pernah terinspirasi oleh khotbah seseorang pendeta yang menurut saya membuka mata saya. Itu khotbah memang pernah saya khotbahkan lagi, tapi cuma satu-satunya, dan kebetulan kalau boleh jujur itu khotbah pertama yang membuat saya akhirnya tertarik untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Karena bagi saya khotbah yang saya dengar itu adalah khotbah yang out of the box, khotbah yang gak pernah didengar oleh saya sebelumnya. Maka saya begitu terkesima dengan hamba Tuhan ini yang bisa mengkhotbahkan itu dengan baik. Meskipun hari ini khotbahnya orang ini yang menginspirasi saya, dan khotbahnya orang ini yang satu-satunya khotbah pernah saya khotbahkan ulang menjadi khotbahnya saya, itu tidak saya imani lagi. Karena dalam khotbah itu dia berkata bahwa iblis itu Lucifer dan seterusnya. Ya, sekarang saya tidak mengimani itu kan. Jadi sudah berbeda. Tapi biar bagaimanapun saya harus akui, saya pernah mengcopy paste khotbah orang di awal pertobatan saya. Khotbah itu adalah khotbah yang membuat saya bertobat dan akhirnya memanggil saya untuk lebih mendalami Alkitab, firman Tuhan, dan kemudian akhirnya dalam kurun waktu yang gak lama saya menyerahkan hidup saya, masa muda saya bagi Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Jadi saudara, biji mata Tuhan, lakukan apapun dengan hikmat Tuhan. Jangan lakukan apapun, dalam konteksnya contoh ayat 17 tadi, jangan melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Paulus itu bisa menginjil. Dia adalah seorang guru, ahli Taurat, orang Farisi.
Mengajar itu sesuatu yang luar biasa, sehari-hari dia lakukan. Gak ada kesulitan dia mengajar. Tapi dia berkata dalam 1 Korintus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-17, dia menginjil pun tidak dengan sembarangan. Dia meminta hikmat Tuhan supaya salib Kristus dikatakan tadi tidak sia-sia. Saya berharap di pagi hari ini, di hari Senin ini, Bapak Ibu semuanya, apapun aktivitas yang saudara akan kerjakan, cobalah berdoa agar kau melakukan panggilan Tuhan untukmu. Panggilan Tuhan untukmu itu bukan dalam area pelayanan semata. Panggilan Tuhan itu bukan cuma jadi pendeta, jadi nabi, jadi pengkhotbah. Bukan itu. Panggilan kita, setiap kita beda-beda. Ada saudara yang dipanggil Tuhan jadi dokter. Ada saudara yang dipanggil Tuhan menjadi seorang bisnismen. Ada saudara yang dipanggil Tuhan menjadi seorang hakim. Ada seorang yang dipanggil Tuhan menjadi seorang aparat kepolisian. Apapun itu saudara, setiap kita punya panggilan masing-masing yang berbeda satu dengan lain. Kalau kau sudah tahu panggilanmu, maka kerjakan itu. Tapi kerjakan semua itu bukan dengan kekuatan kita. Bukan merasa kita sudah menjadi polisi, menjadi masuk di Akpol di beberapa tahun yang lalu. Kita menjadi Akpol yang terbaik. Terus kita bisa berkata bahwa saya berarti orang yang terbaik. Saya bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita. Tidak saudara. Saya pernah bertemu dengan orang yang menjadi lulusan terbaik dari sebuah institusi. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi yang luar biasa. Memang di awal-awalnya dia lebih cemerlang bintangnya daripada yang lainnya. Tapi sekarang hilang namanya. Gone with the wind, saudara. Kenapa? Karena sejak awal saya sudah mengingatkan, jangan sombong Pak, terus andalkan Tuhan Pak. Tapi dalam bahasanya dia selalu meyakini bahwa dia akan menjadi orang yang terbaik. Karena di masa lalu dia menjadi lulusan terbaik, maka otomatis dia akan menjadi orang yang terbaik di institusinya. Tapi ya di atasnya, dia belum pensiun mestinya. Hari ini usianya nggak begitu jauh dengan saya, belum masuk area pensiun. Tapi namanya gone with the wind. Pangkatnya begitu-gitu aja, tidak ada perubahan signifikan. Itu artinya apa? Itu artinya orang ini benar-benar dengan kesombongannya melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Paulus mengajar kita dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 17. Kita nggak boleh begitu. Yang pertama, saya berharap sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara, agar saudara melakukan apapun sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara. Paulus panggilannya seorang penginjil, bahkan membaptis pun meskipun dia lakukan, tapi dia serahkan kepada orang lain, karena bukan itu panggilan utama dia. Kemudian sebagai seorang penginjil, dia tidak menginjil dengan sembarangan. Dia tidak berkhotbah dengan sembarangan. Dia berkhotbah dengan hikmat Tuhan supaya salib Kristus tidak sia-sia. Dia tidak mau mempermalukan Kristus. Maka Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus. Jangan menjadi orang Kristen yang merasa kita adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya Yesus. Tapi hidup kita sehari-hari itu malah mencemarkan Yesus, mencemarkan nama Yesus, seolah-olah kita menyalibkan Yesus yang kali kedua. Maka pesan Tuhan buat hari ini sangat clear, sangat jelas. Lakukan ini di hari Seninmu. Lakukan ini di hari pertama aktivitasmu di minggu ini. Maka percayalah, bukan saja minggu ini minggu berkat dari Tuhan buat saudara, tapi di sepanjang sisa hidup saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga kalau berkat Tuhan itu mengalir atasmu, saya percaya seisi rumahmu akan merasakan hidup di bumi seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara paham dan mengerti dan mengerjakannya. Dan sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk berdoa bagi semua saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pesan Tuhan di pagi hari ini. Kami diingatkan lagi bagaimana Paulus itu akhirnya menjadi orang yang hebat. Karena dia mau fokus pada satu panggilan Tuhan yang utama bagi dia. Dan kemudian juga dia melakukan semua itu, panggilan Tuhan buatnya itu, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena dia tidak mau mengerjakan apa yang dia kerjakan itu yang membuat salib Kristus sia-sia. Biarlah pesan Tuhan ini benar-benar kami pahami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Dan kami serahkan hari Senin kami ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berserah sungguh kepadamu. Pakai kami sesuka-sukamu. Jadikan kami alatmu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Supaya kami bisa memberkati banyak orang lebih lagi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Apapun panggilan kami mau belajar hari ini. Yesus Tuhan, tolong kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat hari Senin. Selamat berjumpa kembali di esok setiap pagi dari Senin sampai Jumat. Saya ada di Instagram ini, di Instagram theway.id untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan harapan saudara semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. God bless you.